Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Lia Nabila. Saya dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pertama-tama, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah ada sejak masa praksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Cina. Berikut sejarah perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi modern di Indonesia. Yang pertama, internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol atau IP di Universitas Indonesia yang bernama UI NetLab pada 24 Juni 1988. Dilansir dari kompas.com, jumlah pengguna internet di Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 mencapai 196,7 juta jiwa. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018, di mana pengguna internet di Indonesia sebesar 171,2 juta jiwa. Yang kedua, radio. Perkembangan radio di Indonesia telah ada sejak tahun 1920-an. Pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa stasiun radio di kota-kota besar. Pada 11 September 1945, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan Stasiun Radio Nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ada satelit. Perkembangan satelit di Indonesia berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa pada masa pemerintahan Orde Baru. Satelit Palapa berhasil diluncurkan pada 8 Juli 1976 di Amerika Serikat. Dalam jurnal studi perkembangan dan kondisi satelit di Indonesia tahun 2013, karya Diah Yuniarti, peluncuran satelit Palapa bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, kita juga perlu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Yang kedua, faktor sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Yang keempat, ada faktor finansial. Membutuhkan adanya sikap politik dari bank dan lembaga keuangan lain yang mendukung industri teknologi informasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.